Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya Febrianti Rubetama akan memaparkan salah satu teori komunikasi, yaitu teori interaksi simbolik. Nah, berdasarkan penemunya, teori ini ditemukan oleh George Habermas yang lahir pada 20 Februari 1863 di Massachusetts, Amerika Serikat, dan merupakan seorang filsuf, sosiolog, dan psikolog berkat pengabdiannya di Universitas Chicago. Lalu secara sejarahnya, teori ini dikembangkan pada kisaran pertengahan abad ke-20. Lalu teori ini juga muncul setelah adanya teori aksi atau action theory yang dipelopori oleh Max Weber, dan teori ini dikemukakan oleh beberapa sosiolog untuk menentang teori behaviorisme radikal yang dipelopori oleh Watson. Menurut pemikiran dasar dari teori yang dikemukakan oleh Meter sendiri, ada 3 poin, yaitu pikiran atau mind, kemampuan untuk menggunakan simbol yang mempunyai makna sosial yang sama. Lalu yang kedua ada diri atau self, kemampuan untuk merefleksikan diri tiap individu dari penilaian sudut pandang atau pendapat orang lain. Lalu yang ketiga ada masyarakat atau society, jejaring hubungan sosial yang diciptakan, dibangun dan dikonstruksikan oleh tiap individu di tengah-tengah masyarakat. Lalu selanjutnya ada konsep pemikiran. Ada 3 konsep pemikiran George Habermas yang mendasari interaksi simbolik, antara lain yang pertama, pentingnya makna bagi perilaku manusia, lalu pentingnya konsep mengenai diri, dan hubungan antara individu dengan masyarakat. Lalu selain Metter sendiri, ada juga asumsi dari muridnya yaitu Herbert Blumer. Ada 7 asumsi, yaitu yang pertama, manusia bertindak terhadap orang lain berdasarkan makna yang diberikan orang lain kepada mereka. Lalu yang kedua, ada makna diciptakan dalam interaksi antar manusia. Lalu makna itu dimodifikasi melalui sebuah proses interpretif, dan individu-individu mengembangkan konsep diri melalui interaksi dengan orang lain. Lalu ada konsep diri memberikan sebuah motif penting untuk berperilaku, dan orang-orang dan kelompok-kelompok dipengaruhi oleh proses budaya dan sosial. Dan yang terakhir ada struktur sosial dihasilkan melalui interaksi sosial. Dari penjelasan teori ini, teori interaksi simbolik berfokus pada bagaimana manusia menciptakan makna melalui interaksi sosial dan penggunaan simbol. Dengan melalui simbol, orang yang melihat atau yang menerima pesan mengerti mengenai makna yang disampaikan oleh pemberi pesan tersendiri. Lalu juga menekankan bahwa pentingnya makna dalam membentuk perilaku manusia dan bagaimana individu mengembangkan konsep diri melalui interaksi orang lain. Ini adalah salah satu contoh jurnal penelitian yang menggunakan teori interaksi simbolik. Implementasi interaksi simbolik dalam strategi komunikasi pemasaran. Studi kasus divisi copywriter 7net Indonesia oleh James Cahyadi dan Muhammad Adi Pribadi. Jurnal ini membahas tentang bagaimana peran interaksi simbolik dalam proses strategi komunikasi pemasaran oleh divisi copywriter agensi digital 7net Indonesia menggunakan teori interaksi simbolik dari Met. Lalu dari hasil penelitiannya itu bahwa dalam proses kerja divisi copywriter dalam merencanakan komunikasi pemasaran bagi brand telah sesuai dengan interaksi simbolik. Lalu selanjutnya itu dalam interaksi simbolik ini, teori ini masuk dalam level komunikasi interpersonal atau antar pribadi, yaitu seperti yang kita tahu bahwa komunikasi interpersonal itu adalah komunikasi yang dilakukan oleh individu yang satu dengan individu yang lainnya. Lalu teori ini termaksud dalam tradisi sosiokultural yang berfokus bagaimana individu menciptakan makna melalui interaksi simbolik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pemanfaatan teori dalam kehidupan kita sehari-hari ada banyak ya, karena memang berfokus kepada pemaknaan berdasarkan simbol-simbol.
yaitu salah satunya memahami interaksi sosial, yaitu bagaimana suatu kata atau gestur yang dapat memiliki arti yang berbeda dalam konteks sosial yang berbeda. Lalu yang kedua ada menganalisis peran media sosial, yang dimana individu menggunakan simbol seperti foto, video, atau teks untuk membangun citra diri dan berinteraksi dengan orang lain di platform online. Demikian pemaparan saya mengenai teori interaksi simbolik. Terima kasih semuanya.